Drafting phase kita akan melihat langsung di Land of Dawn Best of 3 series lagi di match yang kedua. Bila dia Yangon Galacticos versus Aurora Gaming. Yap, jadi sekarang kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn untuk melihat bagaimana match kedua di knockout stage. Dia pertama berangkat. 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 Berang bawa berkat. Berangkat, itu dia. Ya, ini walaupun nantinya Yangon salah sedikit aja, kepleset dikit aja, yang bertamu bakal banyak banget loh ini. Tapi menurutku kayaknya winning condition dari Yangon juga lumayan banyak ya. Kayak split push bisa, Iya. main metode pick off juga bisa. Cuman Uranus Hilda kalau udah duet, gimana? duet tuh ya. Kalau udah duet berdua masuk ke jungle dari Yangon. Mirip tadi yang dilakukan sama Tiel gak sih? Kayak Iya. Khalid dan Uranus. Khalid sama Uranus capek kan? Punten. Punten. Masuk dia. Gimana? Ini repot ya. Karena Fanny emang tipikal yang agak sedikit susah juga ketemu sama model-model Uranus dan juga Hilda. Lagi-lagi sih early game adalah segalanya. Kalau Fanny-nya benar-benar berhasil ya udah pasti bakal eksplosif banget. Rosa yang bakal jadi korbannya. Kalau Esme memang bisa ikut terus nge-mirrorin enak banget. Tapi Blink sekarang mendapatkan gangguan. Dan Lina memberikan balasan. Lihat kan tadi gameplaynya udah berubah kan. Chushin tuh biasanya kan kalau narik ke dalam turretnya sendiri. Iya. Kalau sekarang lemparin aja ke mid lane musuh. Karena damage-nya bakal tinggi sekali kalau dari roamer nih yang diangkat. Pagu, buset deh Pagu. Itu dia. Marah dia kan. Parah, bukannya mundur, mumbel. Emang gak baik tabiatnya emang ini. Ya enggak dong, dia Hilda juga. Di rumput dia Regen juga, balikin lagi aja. Damage makin gede kan. Oke, ini untuk Sentinel Emblemnya masih dengan Master Assassin dan juga Fighter Emblem ya bagi Stitch dengan Cloud-nya. Ya pasti ya, Master Assassin emang lagi yang paling bagus juga buat Cloud. Yep. Gak ada retribution buat Han. TNC-nya langsung puter ke kanan ternyata. Sementara sekarang Stitch, ada satu BMI dikeluarkan tapi Pagu menjadi sang eksekutor di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang coba lihat Pagunya masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu yang lama dan Pagunya menjadi korban yang pertama. Dan Han lenyap seketika. Lina masih berjuang, ada Blink yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah, ini udah mulai fall off Yangon Galacticos. Early yang harusnya bisa dimaksimalkan untuk Han memanen poin kill. Ini agak berat. Ya karena tadi dia sempat menggunakan retribution-nya sebelum adanya orange buff. Jadi dia di screening terus sama Pagu. Ya, Dan TNZ malah mendapatkan 2 assist Yushin early game. Iya ya. Yang padahal harusnya poin kill-nya itu ada di tangan dari Han. Tapi Han benar-benar kesulitan, benar-benar dalam keadaan yang harusnya tertinggal by level. Hey, TNZ yang mulai spike nih pelan-pelan. orange buff masih dianggurin dari tadi. Masih. Kehambat banget ya dari Kehambat banget. farmingnya Oh, juga. parah. Wah, ini main assassin depan Hilda nih sama aja menantang maut Ya ya. itu dia tadi resiko. Resiko. Tapi rewardnya bakal didapetin gak ya setiap ada resikonya? Oke, dan mereka ingin turtle yang pertama. Ah, melawan lagi dia. Melawan hukum lagi, bro. Enggak, ini masih mau dicoba sih. Dan berhasil. Iya, karena balik lagi ya, TNC kan emang tugasnya farming aja menghindari team fight. Karena kalau dia datang ke team fight, gitu kan, tiba-tiba ternyata TNC-nya kena pick off, kena The Way of Dragon ya. Percuma kalau misalkan dari awal game udah unggul, jadi Aurora Gaming nyarinya kill dulu. Dan memang kayaknya dia melupakan ada orange buff di situ. Iya, apa itu orange buff? Lebih ke karena Hildanya baru kelihatan di mid, baru dia OTW ke orange buff. Iya. Nunggu waktu dulu ya. Iya, Tapi takutnya kan di camp. di camp, yes. Dan juga kayak YG sadar ya orange buffnya nggak aman, jadi lebih ngambil celah-celah yang bagus banget tadi bisa dapat turtle loh. Untuk Fanny dalam keadaan tertinggal itu hal yang jarang Nah, banget kita tapi lihat. lihat goldnya. Secara individu TNC tetap unggul. Wah, mau masuk ke jungle lawan lagi tuh sekarang dan Han. Oke. Oh, Masih cukup ditabrak. aman dan sekarang, hey, Lina terjebak tepat berada di ujung dari real world manipulation. Iya ya, semakin bisa kemana-mana untuk Lina yang bahkan nggak sempat react juga dengan flickernya. Mau nggak mau harus tumbang dan lihat bagaimana Pagu Yep. sudah menghampiri. Blink yang bahkan mau nyari vision juga terhambat banget ya. Nah, ini tadi yang sesuai yang kita sebutkan, Ul. Udah duet berdua, coba lihat Uranus dan juga Hilda. Siapa yang mau bisa megangin nih early game? Oke, ada satu buat tendangan tadi dari Blink, tapi tidak ada follow up damage. Bahkan tuh sekarang coba lihat, masih berhasil mengamankan karena purple buff untuk Han. Ya Wah, purple sorry buffnya deh. aman tapi bawahnya lihat. Itu ya makanya. Hey, sekarang, hey, Wih. ada gocekan flicker tadi dikeluarkan oleh Rosa. Itu The Way of Dragon rasa kelitikan ya. Iya. Nggak ngurangin HP sama sekali buat Pagu. Cuma buat bikin space aja biar Han dapat purple buff. Di top lane juga nggak bakal ada tragedi yang begitu banyak. Bottom lane nggak bisa berbuat banyak juga. Si Gibu malah yang unggul di laning. Dia juga membawakan flicker dari si Gibu, makanya dia mungkin akan langsung target ke belakang kali ya buat Fanny-nya. Oke.
Demon Hunter Sword udah selesai juga di tangan dari Stitch. Tapi ya balik lagi kalau dua yang bisa nge-split push kayak gini, alangkah baiknya siapa? Fanny ya? Punish tetap. Cloud-nya biar team fight aja. Oke. Karena secara movement ability-nya juga lebih kencang ya. Yep. Oke, Nah itu barusan terlihat. Dan Lunar, Pagu, mereka berdua menjadi orang yang terdekat yang untuk bisa dihujam habis. Real One Manipulation langsung dikeluarkan menjadi sebuah backup yang cukup baik. Tapi coba lihat pergerakan dari Farihat. Masih sempat untuk bisa mengamankan karakter walaupun dirinya pemengkilan dengan cukup cepat. Lunar maju lagi, HP-nya bertambah terus-terusan. 3 player di area mid tidak sanggup seperti menumbangkan salah satu player yang dimiliki oleh Aurora. Lunar yang balik ke arah Pagunya. Sangat sulit ditangkap sementara TNC memiliki damage yang cukup besar. Wah ini bener-bener melawan takdir ya. Fanny dapetin 2 kali objektif. Dapetin turtle. Oh bakal coba untuk inisiasi. Wow flicker. Web, apa yang terjadi? Namun tuh sekarang, Blink hilang. Gimana ya kena tabrak turtle ship gitu ya. Iya susah. Dan sekali lagi ya, seperti yang kita bilang di awal, gambaran gameplaynya benar-benar persis seperti ini. Aurora Gaming akan memilih untuk memilih poin kill aja pokoknya. Ganggu aja Han-nya. Dia juga nggak bisa nge-kill siapapun anyway, kecuali Rosa buat sekarang. Paling nungguin untuk spike di mid game itu perlu waktu yang lama banget. Perbedaan 700 gold antar individunya dari TNZ dan Han. Ya next mungkin TNZ bisa bikin Endless atau War Axe juga nggak ada masalah. Yang penting main cooldown. Wah, biar nanti ketemu bisa menghindar dengan Priceless. Oke, ketemu sepertinya satu terakhir sakit banget, hey! Hampir saja tadi ditangkap pula oleh Lunar. Menantang maut part sekian ya. Itu langsung dibuka route manipulation dikejar. Kalau andaikan itu Uranus yang motong jalannya punya crowd control, itu bakal beda cerita sih harusnya. Ya kepentok dikit ya. Wah, berhasil menendang dan selamat kali ini. Flicker ya soalnya dari si Gibumnya juga. Oke. Agak sedikit ada, nah itu yang kemarin sempat dibahas juga sama Wawa ya. Bahwa cowok ini animasinya ada. Dan Ying, sendirian Ying. Yingnya berhasil diamankan. Oke. Wah udah nggak bisa bergerak sih kayaknya nih Yangon Galacticos agak sedikit berat keadaannya. Iya, Ini iya. siapa yang ngejawab nantinya Lunar. Butuh Stitch tapi Stitch juga lagi under. Udah pasti Stitch sih sebenarnya jawabannya itu. Cuma ya emang agak lama aja. Memang membutuhkan Trinity dan sekarang Oke, dan berusaha untuk bisa mendapatkan karena Rosa satu terakhir berhasil. Han-nya masih bisa pulang. cuma Rosa sih di depannya yang bakal dimakan terus sama Han. Karena yang nggak punya escape juga, Flicker juga udah dikeluarkan. Kalau mau ke si Gibum bisa malah fight back dengan menggunakan Curtain Call. Jadi mereka masih pengen mendekat ke area dari Turtle. Loh. Apa yang terjadi? Ada miscabeling tadi seperti udah langsung terlihat. Namun sekarang terjadi pertempuran yang sangat dekat. Ada Lina down, Blink hilang. Yingnya lenyap seketika 4 player. Wow, triple kill dari si Pagu-Pagu ini, Pak. Pagu, bos. Pagu. Triple kill langsung loh. Si Pagu-Pagu Dan ini. bahkan epicnya adalah TNC-nya selamat loh. Walaupun dia dash tadi ke area berlainan tapi Wah, Stitch. Yap, tidak ada kata puas di dalam tubuh dari Pagu ya. Setelah triple kill. Stitch yang kena. Duetnya defensif, jadi kayak berapa sih nggak bakal ada damage yang seimbang yang bisa ditorehkan. Aurora Gaming menekan dengan sangat kejam sekali, 5.000 gold. Bahkan kalau kita lihat dari sound replaynya ya, nanti mungkin fokusnya boleh ke Han tadi ya. Dia benar-benar tertutup jalurnya, nggak dapetin momentum juga. Dan walaupun karena The Way of Dragon, TNZ lari ke arah yang berlawanan, pakai Priceless. Nah ini kan baru 20% nih, ya kan? Nanti kalau misalkan ada momennya bener-bener jadi 40% cooldown reduction, wah itu semakin susah nangkapnya. Priceless lagi. Itu Han tadi lupa apakah ini map broken wall apa biasa kali ya. Enggak dong. 2 kali dia miss tadi loh. Pakai boleh di situ. Temboknya kecil soalnya ya. Iya. Wah tapi sakit tuh. Aduh. Itu kena curtain call ya? Kayaknya dibuka deh. Harusnya ya dari... Berasa sih soalnya. Tiba-tiba langsung kayak kena burst gitu kan. Han 3 kali tumbang. Purple Box juga diancam. Oke, sementara sekarang Ying gak kuat sepertinya Ying. Kembali Pagu mencari dan juga menimbulkan peran yang sangat penting di situ. Ini power quotnya sudah gila sih bener. Dipacul semuanya. Dari bottom lane, yang akhirnya bisa didapetin juga. Setidaknya ada satu objektif lagi yang bisa diambil sama Yangon Galacticos. Walaupun keadaannya sekarang lagi kebingungan di mana letak farmingan saya. Iya saya juga bingung kenapa pick Fanny. Karena di depan Hilda. adanya Hilda. Dan juga adanya Cici gold lane. Tentunya gold lane jadi nggak bisa dipunish. Si Gibum 305, dia punya brute force. Wah ini super strong sih. Even nanti mungkin Yingnya mau ngebadanin gitu kan. Kayak nge-screening gitu di depan. Dia kena yoyo dikit juga
udah pasti bakal ada output damage yang berbeda. Nah, Ying sekarang punya Oracle, tapi masih belum punya Dominance Ice. Yap. Shield dari Pagu nggak bakal dikurangin. Si Gibum juga spell time-nya akan tetap deras. Ini Lord, beda 6.000 nggak membuat mereka mundur berada di area dari Lordnya pertama. Hanya Wah. saja untuk sekarang ini dia akibatnya. Perbedaan yang sangat tinggi bahkan sis tadi. Wow. Dia memiliki. Dengan adanya satu place dua tidak memberikan impact apapun. Iya, itu Battle Mirror Rematch-nya juga udah ditungguin ya. Yap, sementara itu sekarang Han. Sendirian saja, 3 player yang sangat-sangat tebal. Seperti apa caranya? Yap, ini membagi tugasnya bagus loh. 3 orang dari Aurora Gaming langsung dapetin inner middle turret. 2 yang lainnya menguasai area Lord. Wah, Hildanya. Visionnya dipegang Rosa. Gila ya, Chessus Pauldron. Ya, Makin susah dong ya buat dia ditumbangin dalam keadaan seperti ini. 7.000 gold, 8.000 bahkan kalau kita genapkan. Nih, Aurora bener-bener udah tinggal jalanin plan-nya aja, yaitu adalah punish, tabrak, pokoknya jangan kasih purple buff. Biarin TNZ-nya yang farming, dan ya sekarang lihat sendiri. TNZ udah level 15, 4 kill, 9 assist. Ini perfect game banget buat Ishunshin. Ini secara nggak langsung ya, strategi dari Aurora itu emang benar-benar Wah. dibantu sama Yangon loh. Udah pasti. Yangon juga dari tadi maju terus, bro. Yangonnya maju. Maju terus. Fanny di depan Hilda, diketok-ketok. iya dikasih hati, dikasih jantung juga berarti. Perbedaan gol itu coba, tapi mereka tetap maju terus-terusan. Lihat Tuhan maju dikit ya kan, keluar area dari base-nya Yangon Galacticos. Setengah darah, mundur lagi. Udah ini tinggal mainin laning jauh doang, Pak Bulu. Nggak bisa berbuat banyak. Karena apa ya, dari awal emang targetnya cuma Rosa. Dan Yangon Galacticos itu cuma menciptakan 2 kill. Satu dari Han, satu dari Lina. Berat ya. Berat banget, 9.000. Stage-nya belum online lagi, walaupun sebenarnya untuk Swift Trinity-nya udah selesai. Udah. Tapi tetap butuh lebih daripada ini sih. Wah, 3 penet. Ntar. Lebih butuh si Halberd jujurnya ya, karena Lunarnya udah selesai dengan adanya Oracle juga. Walaupun ada Glowing One dari Lina, tapi apakah Lina ngangkatnya ke Lunar terus-terusan? Enggak juga. Kadang mungkin akan ganti target ke Pagu, mungkin target yang idealnya bisa ke si Gibum. Si Gibum next juga akan Oracle karena dia udah punya Hunter Strike. Cooldown-nya ada, Warrior Boots akan nahan dari Stitch. Tinggal Stitch nih, apakah akan larinya ke Wind of Nature? Oke, harusnya win of nature ya. Ya, ada physical yang lebih sakit dari TNC harusnya kan. Yap. Setidaknya masih bisa dia mendapatkan farmingan guna untuk bisa menambahkan lagi attack speed yang dimiliki dari Cloud. Dan upaya dari Han ya untuk setidaknya nge-clear dulu pelan-pelan. Atasnya juga lambat laun kedorong. Sampai akhirnya ada turret lagi yang bisa didapetin. Wah, Waduh, langsung dikejar. Hei, Pagu! Si Pagu-Pagu ini. ngikut dia. Nempel kan dari Art of Hunting. Ya, arm huntingnya tempel lagi kan. Combat ritualnya bikin dia juga movement speed-nya akan meningkat. Dan yang sekali lagi, Oke, sementara itu si Gibum mendapatkan sedikit damage tadi yang dihasilkan oleh Han. Ya nggak ada purple buff juga ya. Ini Han harus menggunakan energinya secara bijak. Tapi Lina sudah terdeteksi keberadaannya. Aurora Gaming. Mereka masih coba untuk nge-freeze minion di tengah dan juga bawah. Walaupun yang dari tadi atasnya masih bisa dikuasai dengan cukup baik kalau yang Galacticos ya. Di-clear sama Fanny-nya. lihat 4-5 orang tuh purple buff tuh. Ya, Yangon sejujurnya lepasin aja sih. Emang kadang nggak bisa dipaksain juga kan perbedaan seperti ini sejauh ini juga. Di retri bahkan walaupun 8 menit lagi ada Lord, ya kan? Biar nggak dapet, biar Fanny-nya nggak bisa tampil. Nggak bisa split push, nggak bisa mengacak-acak lini belakang, nggak bisa mengancam Rosa. Nah ini dia Wind of Nature, apakah ini akan jadi genderang perang nih dari Yangon? Harusnya akan 5 item. masuk nih Den ya. Dipaksa kah minimal? Oke. Sementara itu Lunar. Jadi satu tembok berjalan Pagu. Mencari celah siapa yang akan menjadi korbannya orange buff. Tapi Lina, coba lihat Pagunya masuk ke belakang ada Ying. Tapi setidaknya masih ada Lina dalam arah tersebut. Dan Stingnya udah siap untuk bisa mengatakan damage yang cukup besar. Karena sekarang coba lihat Pagunya satu yang terakhir. Pagunya berhasil langsung diamankan di depan berbeda Blink. Hampir saya menjadi korban tapi tidak untuk waktu yang lama. Blink yang bisa ditumbangkan. Dan sekarang akan ada satu blessing duet. Dan juga Wind of Nether tadi udah dikeluarkan pula. Bisa menahan damage dari TNC tapi setidaknya untuk kali ini dari Lunarnya tetap bisa mengatakan damage. Tapi Lunar tertinggal, Lunar down dan ini dia bro. Sudah masuk ke dalam area waktu bermain dari Stitch. Fase yang indah ya untuk Cloud. Tapi sekarang perebutan dari Retribution. Masalahnya Retri dari Han masih ada cooldown. Yap, dilamain. Dicari sama Yingnya dan ketahuan. Yap, dan sekarang TNG sendirian. TNG! Ada Katrot tadi yang tepat masuk dalam tubuh dari TNC. Wah, comeback kah? Yangon Galacticos akhirnya
mereka bisa menemukan momentum untuk teamfight dan targetingnya tadi udah bagus banget. Ya. Rosanya dikejar-kejar sama Blink dan juga Han. Yingnya bisa balikin dan ini dia Stitch yang sudah mulai online dengan item dan sekarang Malefic Roar-nya selesai. Ya, Cloud dengan skin Golden Bullet. Ini skin anomali petani ya emang, skin farming ya. Karena yang tadi udah sempat kita bilang kalau Win of Nature ini harusnya team fight. Harusnya bakal dipaksa sama Yangon. Dan Yangon memaksimalkan potensi tersebut. Apalagi memisahkan team fight di dua arah tadi kan. Lunarnya bener-bener di-punish. Pagunya, flickernya juga ditahan. Yep. Iya, mau tidak mau semua deal damage-nya akan cukup dari Stitch. Karena emang sekarang dia udah cukup juga itemnya. Malefic Roar ternyata bukan Malefic Gun. Dia butuh penetration yang lebih tinggi lagi karena lawannya adalah Hilda dan Uranus. Oke. Wah ini brutal sih. 8.000 sekarang udah mulai dikejar dengan satu momen loh. Iya pasti. Yep. Sementara ada satu best turret yang menjadi target mereka, menjadi tujuan mereka. Lord tidak kuat, Lord menghilang. Dan Linanya ini bakal jadi Bawah. masalah. Wow. Wah, di bawah hampir ya si Gibum. Rose Gold tadi ke trigger ya. Oke. Dan si Gibum juga yang keluar flicker. Apakah ini bakal dimanfaatkan oleh Lina untuk targetingnya ke si Gibum aja karena dia lagi nggak bawa vengeance loh. Kalau misalkan di basic attack sama Cloud udah pasti bakal tumbang soalnya. Yep. Nah ini Linanya PR banget bener dari tadi. Dia mau ditabrak dia Crimson Bacon. Iya. Mau teamfight nempel dia diangkat Tiban temennya sendiri. Nah, itu dia masalahnya juga tuh. Kalau kita lihat dari pemilihan itemnya, ternyata memang belum ada plate armor ya untuk menjawab juga nih. Bagaimana basic attack dari Cloud yang begitu kejam. Mungkin just as fall down ya untuk bisa mengurangi attack speed. Tapi untuk plate armornya masih belum terlihat. Karena seperti kita tahu ya Cloud beberapa kali juga agak sedikit kerepotan. Dan itu di akhir ada Dominance Ice dari Esmeralda Ying. Yang nanti bisa tempelin di lunarnya dan mungkin saja next target bisa ke lunar karena lunar Purify. Yep. Dan kalau Purify-nya ke-trigger itu bisa di poke terus sama Cloud. Dari Stitch yang udah bener-bener nge-spike banget di mid game-nya udah mulai tampil dia. Yep. Udah enak banget nih ya, main 4-1-nya anak-anak Udah. Yangon. Rose Gold Meteor. Jadi item pilihan terakhir ya untuk Halo. Stitch. Oke, Rosa. Hati-hati. Nah ini winning Karena condition. minim sisi tuh. Iya kebuka lagi kan. Berani kan dia lompat-lompat kayak gitu kan. Masuk, gak ada sisi lane jauhnya juga dimainin terus dari tadi. Kayak cap-cicup aja gitu. Kayak masuk bus ini ya. Ada Hilda gak ya gitu. Gak taunya adanya Eve. Waduh. Kalau ada Dimakan Eve bisa langsung. dimakan Eve-nya Iya makanya. makanya. Repot juga di sini posisinya. Checking bush dari TNZ. Tapi seenggaknya Coba ya. ada inilah ya, Mountain Shocker lah buat buka-buka vision kan. Lumayan membantu pastinya. Dan dalam 10 detik, Lord akan segera muncul. Keadaannya sebenarnya secara gold perolehan, Aurora Gaming memang unggul. Tapi lagi dipegang Yangon gamenya. Iya. Itu dia Ice Queen Won juga. Good item dari Lina. Melambatkan Pagu dan juga Lunar nantinya. Apalagi Pagu sih terutama karena tadi dia nge-zone out-nya langsung ke Stitch kan. Oke. Targetingnya dan Blink. Dengan job test yang sama. Nge-screen ke belakang apalagi yang pakai Purify cuma Lunar di sini. Oke. Lina cukup terpisah dari rekan-rekannya, tapi Blink siapa yang akan menjadi korbannya? Ada Sadi, satu orang berhasil langsung ditangkap. Tapi Rilwan Melwashin begitu menyakitkan dan Yingnya berusaha untuk bisa menyamakan dirinya, masih berhasil bertahan. Sementara sekarang Blessing Duet kembali langsung dibuka dan menghujam ke arah dua player. Untuk TNC-nya berhasil kabur sedikit, hanya satu sekarang tidak ada follow up yang berhasil mengejar. Karena satu player tersebut dan juga Pagunya berhasil selamat. Lunarnya dilopatin, Yingnya berhasil mendekat ke arah Lunar dan tidak ditumbangkan. Tapi ternyata dua player kali ini, Yangon Galacticos lenyap seketika. Stitch menjadi korban, Linanya menghilang dan Lord berhasil harusnya dikuasain oleh Aurora. Wah, itu walaupun sebenarnya targeting udah bagus banget ya untuk Blink tadi langsung ke arah TNZ. Tapi fight panjang untuk Aurora Gaming, tapi lihat bagaimana. Wah, masih ingin ke situ dari awal, nggak gentar sama sekali pemain-pemain dari Yangon. Itu mentalitas. Maju Ngecek terus. aja. Iya, tapi kayaknya walaupun dapat purple buff dari Han ya, dia belum bisa menumbangkan Lunar karena ya kita tahu sendiri Fanny ketika targetingnya ke arah Lunar emang butuh banyak banget item yang bisa memberikan damage yang tinggi. Sehingga ternyata target ke arah Lunar bukan posisi yang tepat, Rosanya bebas jadinya. Berbeda dengan beberapa targeting sebelumnya di mana Rosanya bener-bener kayak ditutupin jalurnya. Nah, Aurora mulai membagikan keadaan, 3.000 gold mereka pegang dan Wah, Hei, dia biar gak clear. aman, Ya mikir-mikir positif. aman, Aman. aman. Mungkin mengingatkan kita dengan Ishin dulu. Skillnya ke depan, desa ke belakang. Iya, bener. Mengingatkan. Mungkin Mengingatkan. 40. Positive thinking.
Oke, Lord Evo akan dikawal oleh Aurora untuk saat ini. Yap. Sementara itu, apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang, sepertinya Stitch akan berubah menuju ke Winter Crown lagi nih, satu item terakhirnya nih. Wah, ini Blinknya nyari informasi loh. Wah, ketahuan. Lah. Blinknya ketahuan, Lord. Rosa dan juga Lunar. Kapan Rosa akan membuka reward manipulation-nya? Belum sih kayaknya, masih Belum ya. nunggu untuk wave berikutnya juga. Agak sedikit berbahaya. Oke, ini dia waktunya dan itu dia. Ada satu real one manipulation langsung dibuka tapi Yingnya masih free untuk bisa menghujam habis sekarang beberapa play dan ada satu wave mereka udah dikeluarkan dan sekarang blazing duet. Tepat berada di tengah-tengah dari pusat. Defense dimiliki oleh pemain dari Aurora. Hanya saya untuk sekarang hanya pun berhasil didapatkan. Wah, TNC sih bisa menggocek sebegitunya ya. Plus damage dari Rosa juga gak main-main. Hannya hilang. Oke, sementara sekarang JID sakit banget. Yingnya pun lejap seketika. Sigibum masih berusaha untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Dengan Cici yang memiliki damage yang cukup dan pagunya menghancurkan satu bester yang ada di bagian atas. Ada 5 player yang dimiliki oleh Aurora Gaming. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Dan ini dia, game yang pertama. Aurora Gaming. Walaupun sempat hampir tercomeback setelah 9.000 gold yang mereka pimpin. Tapi pergerakan